Bagaimana nih caranya ya untuk bisa meregulasi inner child itu agar tidak mempengaruhi respon kita ketika menghadapi anak nih Bu? Ini ditujukan untuk orang tua, Orang tua ya? Jadi untuk orang tua yang memang merasa dan punya kebesaran hati untuk memeriksa diri sendiri, misalkan diingat, oh ternyata dulu kecil aku tuh diperlakukan atau mungkin cara pengasuhannya tuh VOC banget gitu misalkan ya. Kalau misalkan jenengan sadar akan adanya hal itu, mungkin bisa dilakukan mengingat itu, menyambung dengan mindfulness tadi yang Mbak bilang, karena saya praktisi mindfulness ya. Mindfulness itu kan sadar di momen kini. Jadi bawa rasa itu ya, bawa rasa memori yang kita dulu juga pernah mungkin di VOC-in sama orang tua kakek kita ya, kakek itu. Nah, kemudian itu diproses melakukan pelepasan emosi namanya. Pelepasan emosi. Jadi pelepasan yang rasa-rasa dulu yang dipendam itu, mungkin juga dulu pernah merasakan sedih atau merasa takut sama orang tua kita, itu tidak pernah terproses gitu. Nah itu cari momen waktu sejenak untuk merasakan itu, menyadari itu, lalu mengikhlaskannya gitu atau melepaskannya. Bisa dengan praktisi, dengan fasilitator atau mungkin dilakukan sendiri. Nah dari situlah mungkin nanti kita punya kesadaran, oh ternyata aku melakukan ini karena dulu aku didik seperti ini. Nah ketika sudah muncul seperti itu, kesadaran seperti itu, kita jadi lebih aware gitu loh, kita jadi lebih sadar ketika melakukan sesuatu kepada orang lain, yang mana dalam kasus ini adalah tentang parenting kita ke anak gitu. Ketika kita sudah mulai sadar kita punya luka kita sendiri as a parent ya, oh ternyata aku juga ketika kecil punya luka atau punya rekaman pengasuhan yang tidak penuh kasih misalkan ya, entah diasuh oleh siapa gitu. Nah dari situlah proses penyembuhan, kamu sebagai orang tua, kita sebagai orang tua kemudian menyadari itu, sehingga pada akhirnya aku nggak mau melakukan itu ke anakku gitu atau ke generasi berikutnya. Tapi saat kita sebagai orang tua tidak sadar, kita memiliki pengalaman tidak menyenangkan itu, kita menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Jadi kayak marah anak yang terlalu atau gimana, itu kita nggak sadar, marahnya dulu baru kesadarannya belakangan gitu. Nah anaknya sendiri sudah menerima sebagai informasi, oh berarti ketika aku kayak gini bapakku nggak sayang, atau mungkin ayah nggak sayang, atau bunda nggak sayang. Padahal itu rekaman memori masa lalu aja dari orang tua, begitu. Oke, berarti langkah pertama nih untuk meregulasi inner child yang kita rasakan adalah dengan awareness ya, Mbak. Betul. Berarti kesadaran, kita harus sadar Betul. bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu ternyata bisa berakar dari inner child. Betul, ya. bisa berakar dari masa. Terus kita coba untuk jeda sejenak ya, atau istilahnya mindfulness ya Bu ya. Betul. Nah berarti mindfulness ini bisa sangat membantu tentunya ya Bu ya dalam proses regulasi inner child itu tadi. Iya. Menyambung karena kita di sini di Pekalongan ya, bahasa Jawa tuh nggak jauh-jauh juga. Sebenarnya orang Jawa itu punya kebijaksanaan yang luar biasa, yaitu eling lan waspodo gitu ya. Eling lan waspodo. Sebenarnya mindfulness tuh ya itu aja intinya sama, eling lan waspodo. Nah kebanyakan kita manusia, terutama ayah bunda mungkin yang sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan atau dengan tuntutan atau dengan peran, kita udah penuh banget dengan segala macam itu, sehingga ketika melakukan suatu tindakan tertentu tidak eling gitu loh. Jadi reaksi otomatis ketika anak agak gimana dikit di rumah, kita langsung yang keluar emosinya atau marah-marahnya, atau kita langsung menghakimi, kamu kok gitu sih, enggak. Anak tuh tidak divalidasi dulu emosinya, adek kenapa kok begini. Nah kayak gitu, mindfulness itu fungsinya kita menarik kesadaran kita, atau kita tuh eling dulu gitu loh, waspada dulu, kita waspada dulu, ini aku lagi menghadapi apa gitu, anakku lagi apa, aku harus melakukan respon seperti apa gitu. Jadi untuk merespon itu ada jaraknya, tidak langsung emosinya yang keluar, tapi kesadarannya dulu, eling dulu gitu. Oh, anakku lagi kayak gini, aku harus melakukan ini, begitu. Atau kondisinya begini, saya harus begini, begitu. Jadi kesadarannya di momen kini saat ini tuh utuh, bukan badanmu di sini ya kayak orang tua misalkan badannya di sini, anak di sini ngadepin
tapi pikiran kita di tempat lain. Itu kan pasti responnya nggak enak gitu. Komunikasinya akhirnya antara anak dan orang tua tidak nyambung, tidak bisa kayak gimana ya enak gitu, nggak bisa karena tidak hadir sepenuhnya di saat ini.